Saat saya hamil 8 bulan, suami saya menikahi gundiknya di sebuah hotel mewah. Uang biaya persalinan anak saya, mereka curi sampai habis untuk menyewa gedung pesta itu. Ibu mertua saya yang mengatur semuanya. Mereka pikir saya hanya perempuan lemah yang bisa diinjak. Mereka tidak tahu gedung tempat mereka berpesta itu. Sayalah pemiliknya hari itu. Di depan ratusan tamu, suami saya, ibu mertua saya, dan wanita itu jatuh pingsan bersamaan saat semua kebohongan mereka terbongkar. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar Anda menyimak dari kota mana. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sekarang, izinkan saya menceritakan semuanya dari awal. Nama saya Anjani, 31 tahun. Sehari-hari orang mengenal saya sebagai ibu rumah tangga biasa. Suami saya bernama Reza. Kami menikah sudah hampir 4 tahun. Tidak ada yang tahu siapa saya sebenarnya. Bahkan suami saya pun tidak. Saya memilih hidup sederhana. Saya memakai baju biasa. Saya naik kendaraan umum. Saya memasak sendiri setiap hari. Itu pilihan saya. Saya ingin tahu, apakah orang mencintai saya karena diri saya atau karena sesuatu yang lain? Sore itu saya duduk di tepi tempat tidur. Tangan saya mengusap perut yang sudah membesar. Usia kandungan saya masuk bulan ke-8. Sebentar lagi, malaikat kecil ini akan lahir ke dunia. Saya menggenggam ponsel. Saya ingin memastikan saldo di rekening tabungan pribadi saya. Uang itu saya kumpulkan sedikit demi sedikit. Bukan dari kekayaan yang saya sembunyikan, melainkan dari uang belanja yang saya sisihkan. Saya sengaja begitu. Saya ingin merasakan menabung seperti perempuan biasa demi anak saya. Uang itu untuk biaya persalinan, untuk perlengkapan bayi, untuk hari pertama anak saya di dunia. Layar ponsel menyala. Jantung saya seakan berhenti. Saldo yang seharusnya berjumlah puluhan juta, kini hanya tersisa beberapa ribu rupiah. Seluruh uang itu lenyap. Saya menarik napas panjang. Saya pikir mungkin ada kesalahan sistem. Saya menyegarkan aplikasi itu berkali-kali. Hasilnya tetap sama. Uang itu benar-benar sudah tidak ada. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Reza masuk dengan wajah gelisah yang ia coba sembunyikan. Saya berdiri menghampirinya. Saya bertanya, kemana perginya semua uang di rekening saya? Hanya dia yang tahu, kata sandi saya. Reza menatap saya dengan pandangan tajam. Ia justru membentak, katanya. Saya tidak perlu mengurusi urusan laki-laki. Ia bilang uang itu dipakai untuk keperluan penting. Sebagai istri, saya harus mengerti bahwa suami punya kebutuhan yang tidak selalu bisa dijelaskan. Hati saya terpukul. Uang itu bukan miliknya. Itu simpanan saya untuk masa depan anak kami. Reza malah semakin marah. Ia menyuruh saya diam. Katanya, saya hanya perlu duduk di rumah dan menunggu waktu melahirkan. Tidak usah meributkan hal lain. Setelah itu, Reza mengganti pakaiannya. Ia pergi lagi, beralasan ada urusan pekerjaan. Saya terduduk di lantai. Dunia seolah runtuh menimpa saya saat merapikan pakaian kotor yang ia tinggalkan. Selembar kertas jatuh dari saku celananya. Saya memungutnya. Ternyata itu kwitansi pembayaran uang muka. Sewa ruang perjamuan agung di sebuah hotel mewah ternama. Nama pemesan tertera jelas, Reza. Namun, nama pasangannya bukan saya, melainkan seorang wanita bernama Vanessa. Dada saya sesak. Saya tidak percaya suami saya tega melakukan ini. Saat saya sedang mengandung besar, rasa penasaran dan amarah mulai membara. Saya memutuskan mencari tahu kebenarannya. Saya mengenakan hijab dan keluar diam-diam. Saya memesan kendaraan umum menuju alamat hotel yang tertera di kwitansi. Saya tahu betul hotel itu. Tapi suami saya tidak akan pernah menyangka mengapa. Sesampainya di sana, saya berjalan perlahan menuju lobi. Dari kejauhan, saya melihat sosok yang sangat saya kenal. Reza berdiri di sana, bersama seorang wanita berpenampilan mewah. Tidak jauh dari mereka, berdiri Bu Surti, ibu mertua saya. Bu Surti tampak sangat bahagia. Ia berkali-kali memeluk wanita itu dengan penuh sayang. Air mata saya jatuh tanpa bisa ditahan. Ibu mertua yang selama ini dingin dan kasar kepada saya, kini bersikap begitu manis kepada wanita lain. Saya memberanikan diri mendekat, namun tetap menjaga jarak.
Saya bersembunyi di balik pilar besar. Dari sana, saya bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas. Bu Surti berkata bahwa ia sudah lama menanti hari ini. Ia menyebut wanita itu, Vanessa, sebagai menantu idaman. Berasal dari keluarga terpandang dan kaya raya, ia membandingkan Vanessa dengan saya, katanya. Saya hanya beban yang tidak punya apa-apa. Reza tertawa mendengar ucapan ibunya. Ia memuji kecantikan Vanessa, katanya. Ia sangat beruntung bisa segera menikahi wanita seperti itu. Dengan bangga, Reza bercerita, ia berhasil mengambil seluruh tabungan saya untuk membayar sewa hotel ini, agar pesta mereka tampak megah. Vanessa tersenyum sombong, katanya. Uang sebesar itu hanyalah uang kecil baginya. Tapi ia menghargai usaha Reza memberikan yang terbaik. Mendengar itu, hati saya hancur berkeping-keping. Namun perlahan, rasa sakit itu berubah menjadi kekuatan yang dingin. Saya menghapus air mata. Saya tidak akan membiarkan diri saya diinjak lebih jauh. Saya tahu mereka merencanakan pernikahan besok pagi di hotel ini. Mereka tidak tahu satu hal. Saya punya hubungan yang sangat kuat dengan gedung mewah ini. Saya berjalan meninggalkan lobi dengan langkah yang berbeda. Saya tidak lagi seperti perempuan hamil yang lemah dan tersakiti. Saya menuju sudut hotel yang lebih sepi. Saya mengeluarkan sebuah ponsel dari saku rahasia di dalam tas. Ponsel yang tidak pernah Reza ketahui keberadaannya. Saya menekan sebuah nomor. Beberapa saat kemudian, panggilan tersambung. Suara seorang pria menyapa dengan sangat hormat. Saya berbicara dengan suara tenang, namun penuh wibawa. Saya meminta dia menyiapkan pertemuan dengan seluruh jajaran pengelola utama hotel dalam 1 jam ke depan. Saya katakan, kali ini saya datang bukan sebagai tamu, melainkan sebagai pemilik tunggal dari seluruh jaringan hotel ini. Orang di seberang telepon terdengar sangat terkejut. Saya menutup teleponnya. Saya menatap pelataran hotel dengan tatapan yang tajam. Permainan mereka baru saja dimulai. Dan saya akan memastikan mereka mendapat balasan yang jauh lebih menyakitkan dari apa yang saya rasakan hari ini. Saya melangkah menuju lift khusus yang hanya bisa diakses oleh pejabat tinggi perusahaan. Beberapa petugas keamanan sempat ingin menghentikan saya. Penampilan saya terlihat terlalu sederhana. Namun begitu, saya menunjukkan kartu identitas khusus milik saya. Mereka langsung membungkuk hormat. Wajah mereka pucat karena takut. Saya naik ke lantai paling atas, tempat kantor utama berada. Di sana sudah menunggu beberapa pria berpakaian rapi. Mereka adalah jajaran direksi dan manajer utama hotel. Mereka menyambut saya dengan sikap sangat hormat. Mereka bertanya, mengapa pemilik datang tiba-tiba tanpa pemberitahuan? Saya duduk di kursi utama. Ruangan itu sangat luas. Saya menatap mereka satu persatu. Saya menceritakan, akan ada pesta pernikahan besar di ruang perjamuan agung. Saya menanyakan detail pemesanan atas nama Reza dan Vanessa. Manajer hotel segera memeriksa data. Ia membenarkan, pesta itu sudah dibayar uang mukanya dan sedang dalam persiapan akhir. Lalu, saya memberikan instruksi yang membuat mereka semua terkejut. Saya minta seluruh dekorasi tetap dipasang seperti rencana. Namun saya ingin ada perubahan teknis pada sistem suara dan layar proyeksi raksasa di dalam ruangan. Saya juga meminta tim hukum perusahaan segera mengumpulkan seluruh data tentang latar belakang keluarga Vanessa. Saya punya firasat. Wanita itu tidak sekaya yang ia sombongkan di depan Reza dan ibu mertua saya. Saya ingin semua bukti siap sebelum acara dimulai. Setelah memberikan instruksi yang sangat rinci, saya kembali ke rumah. Saya harus bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Rencana saya harus berjalan sempurna. Sesampainya di rumah, saya melihat Reza sibuk memilih pakaian untuk besok. Bu Surti sibuk merapikan perhiasannya yang jumlahnya tidak seberapa. Mereka berdua bahkan tidak menoleh saat saya masuk. Saya masuk ke dapur. Saya menyiapkan makan malam seperti biasa. Saat makan malam, Bu Surti berkata dengan nada menyindir. Katanya, besok ia dan Reza akan pergi keluar kota untuk urusan penting. Ia menyuruh saya tetap di rumah. Reza menimpali. Katanya saya harus menjaga rumah karena banyak barang berharga yang baru ia beli. Saya hanya mengangguk pelan. Saya bilang, saya akan menuruti semua keinginan mereka. Reza dan Bu Surti tersenyum puas. Mereka pikir saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Bu Surti lalu mulai membicarakan Vanessa di depan saya tanpa rasa malu. Katanya,
Ia sangat bahagia. Sebentar lagi, keluarga mereka akan menjadi kaya raya. Calon istri baru Reza adalah putri dari seorang pengusaha besar. Ia bahkan berani berkata, kehadiran anak dalam kandungan saya mungkin hanya akan menjadi beban. Saya tetap diam. Hati saya perih mendengar suami saya akan menikah lagi. Dan ibu mertua saya mendukungnya sepenuhnya. Malam itu, setelah Reza dan Bu Surti tertidur, saya kembali menghubungi asisten pribadi saya. Saya mendapat laporan awal tentang identitas Vanessa. Ternyata benar, Vanessa bukan orang kaya. Keluarganya terlilit utang di mana-mana. Mereka sedang dikejar banyak pihak. Vanessa mendekati Reza karena mengira Reza kaya dan bisa membayar semua utang keluarganya. Ironis sekali, Reza justru memakai uang curian dari saya hanya untuk memamerkan kekayaan palsu di depan Vanessa. Mereka berdua sebenarnya saling menipu satu sama lain. Saya tersenyum tipis mendengar laporan itu. Takdir sedang bekerja dengan cara yang luar biasa. Dua orang penipu akan bersatu dalam ikatan palsu yang dibiayai uang hasil curian dari perempuan yang mereka anggap lemah. Saya meminta asisten memastikan seluruh bukti penipuan Vanessa dicetak dalam jumlah banyak, siap dibagikan kepada para tamu undangan. Saya juga ingin ada petugas dari pihak berwajib bersiaga di lokasi untuk mengamankan situasi jika terjadi keributan. Keesokan paginya, suasana rumah terasa sibuk. Reza dan Bu Surti berdandan sangat rapi. Mereka terlihat bersemangat. Reza memakai pakaian terbaiknya. Bu Surti memakai perhiasannya dengan gaya sombong. Sebelum berangkat, Reza menghampiri saya. Ia memberikan sejumlah uang yang sangat sedikit. Katanya, itu untuk makan saya selama ia pergi. Saya menerima uang itu. Saya mencium tangannya. Untuk terakhir kalinya. Sebuah penghormatan terakhir sebelum saya menghancurkan hidupnya. Bu Surti berteriak dari depan pintu, menyuruh Reza cepat. Mereka tidak boleh terlambat ke hotel itu. Setelah kendaraan mereka pergi, saya masuk ke kamar. Saya tidak lagi memakai baju rumahan. Saya mengenakan hijab anggun dengan bahan berkualitas tinggi. Saya memakai pakaian khusus ibu hamil, rancangan perancang busana ternama. Riasan wajah saya natural, namun memancarkan aura kekuasaan. Sebuah kendaraan khusus sudah menunggu. Sopir membuka pintu dengan hormat. Saya masuk dan duduk dengan tenang. Di perjalanan, saya memeriksa kembali seluruh dokumen di dalam tas. Semuanya sudah siap. Saya merasa bayi dalam kandungan bergerak aktif, seolah memberi dukungan kepada ibunya. Saya mengelus perut saya. Saya berbisik, semua ini saya lakukan demi masa depan kami berdua. Sesampainya di hotel, saya tidak masuk lewat pintu utama tamu. Saya masuk melalui pintu akses khusus. Saya langsung menuju ruang kontrol di samping ruang perjamuan. Dari sana, saya bisa melihat suasana di dalam ruangan melalui layar monitor. Reza dan Vanessa sudah berdiri di pelaminan yang indah. Bu Surti sibuk menyambut para tamu. Ruangan itu penuh dengan tamu yang kagum pada kemewahan dekorasi. Saya melihat jam di tangan saya. Acara akan dimulai beberapa menit lagi. Penghulu sudah duduk di mejanya. Reza tampak percaya diri saat menjabat tangan penghulu. Saya memejamkan mata sejenak. Saya berdoa agar semuanya berjalan lancar. Lalu saya memberi perintah kepada operator sistem untuk bersiap mengambil alih kendali. Saya juga meminta pintu utama dikunci dari luar setelah saya masuk, agar tidak ada yang bisa melarikan diri dari kenyataan. Reza mulai mengucapkan kata pembuka prosesi akad. Suaranya lantang memenuhi ruangan. Namun tepat saat ia akan mengucapkan janji suci, saya melangkah keluar dari ruang kontrol. Saya berjalan menuju pintu besar di belakang ruangan. Saya meminta petugas keamanan membukanya. Cahaya dari luar masuk ke ruangan yang sedikit redup itu. Seluruh mata tamu undangan beralih ke arah pintu. Di sana, berdiri saya, seorang perempuan berhijab yang sedang hamil besar, dengan aura yang membuat semua orang terdiam. Saya berjalan perlahan di antara deretan kursi. Langkah kaki saya terdengar berwibawa di tengah kesunyian yang tiba-tiba melanda. Reza yang melihat saya langsung terbelalak. Tangannya gemetar, wajahnya berubah pucat. Bu Surti yang berada di pinggir pelaminan hampir terjatuh. Ia tidak menyangka menantu yang ia anggap miskin dan bodoh bisa berada di sini dengan penampilan seperti ini. Vanessa tampak bingung dan mulai gelisah. Ia merasakan tatapan tajam saya yang tertuju langsung ke arahnya. Saya berhenti di depan pelaminan. Saya menatap Reza dengan pandangan penuh kekecewaan. Namun,
tanpa air mata. Saya beralih menatap Bu Surti yang berusaha menahan amarahnya. Saya berkata dengan suara cukup keras agar semua orang mendengar. Saya bilang, "Saya datang bukan untuk merusak kebahagiaan mereka, melainkan untuk memberikan hadiah pernikahan yang sangat spesial bagi pasangan baru ini." Suasana menjadi tegang. Semua orang merasa ada badai besar yang akan datang. Reza menelan ludah. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia melepaskan genggaman tangannya dari Vanessa. Ia meraih pengeras suara dari pembawa acara. Ia berteriak, menyuruh saya pergi. Ia mengatakan kepada para tamu bahwa saya perempuan yang kehilangan kewarasan, sengaja datang mengacaukan acara keluarganya. Kata-kata Reza terdengar kasar. Namun saya hanya membalasnya dengan senyuman tipis. Melihat saya tidak juga pergi, Bu Surti ikut turun tangan. Ia menuruni tangga pelaminan. Wajahnya berkerut menahan amarah. Ia menunjuk tepat ke wajah saya. Ia mulai mengeluarkan hinaan yang selama ini sering ia lontarkan di rumah. Ia menyebut saya menantu yang tidak tahu diri, tidak punya apa-apa, hanya benalu dalam kehidupan Reza. Dengan bangga, Bu Surti mengumumkan kepada semua orang bahwa putranya pantas mendapatkan pendamping yang jauh lebih baik dan lebih kaya, seperti Vanessa. Bukan perempuan miskin yang hanya bisa menangis di sudut rumah. Saya membiarkan ibu mertua saya selesai bicara. Saya teringat semua pengorbanan saya selama ini. Saya selalu bangun paling awal menyiapkan sarapan. Saya membersihkan rumah setiap hari. Saya merawat Bu Surti saat ia sakit. Semua pengabdian itu tidak pernah ada artinya di matanya. Hanya karena saya menyembunyikan jati diri saya dan memilih hidup sederhana. Saya menarik napas panjang. Saya bertanya kepada Bu Surti dengan suara yang tenang. Apakah harta adalah satu-satunya hal yang membuat manusia dihargai dalam keluarga? Pertanyaan itu membuat Bu Surti tertawa. Ia menjawab lantang. Tentu saja kekayaan adalah segalanya. Dengan kekayaan Vanessa, keluarganya akan hidup terhormat. Vanessa di atas pelaminan tersenyum angkuh. Ia merasa menang karena dibela mati-matian. Ia menatap saya dari atas ke bawah, seolah menilai penampilan saya. Kesombongan membuatnya buta. Ia menganggap saya hanya perempuan malang yang mencari perhatian. Saya mengalihkan pandangan kepada Reza. Saya bertanya dengan suara yang menyayat hati tentang keberadaan uang persalinan yang saya kumpulkan susah payah. Bagaimana bisa seorang pria yang bergelar suami dan calon ayah tega mencuri hak anaknya sendiri demi pesta kemewahan bersama wanita lain? Kata-kata saya membuat para tamu mulai berbisik. Mereka yang tadinya mengira saya bersalah, kini mulai ragu. Bisik-bisik itu terdengar tidak nyaman di telinga Reza. Beberapa tamu mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam. Reza semakin panik. Ia menyangkal semua tuduhan. Ia berteriak, menuduh saya mengarang cerita bohong. Ia menegaskan, pesta ini dibiayai uang pribadinya dan sebagian dibantu keluarga Vanessa yang katanya kaya raya. Ia bersumpah di depan semua orang. Ia tidak pernah menyentuh 1 rupiah pun uang saya. Kebohongan itu justru membuat saya bersyukur. Saya sudah menyiapkan segalanya. Saya tahu Reza tidak akan pernah mengakui kesalahannya tanpa bukti. Saya mengangkat tangan kanan perlahan. Saya memberi isyarat kepada petugas pengendali ruangan yang sejak tadi menunggu perintah saya. Dalam hitungan detik, lampu utama meredup. Layar raksasa di belakang pelaminan tiba-tiba menyala. Semua orang terkejut. Semua mata terpusat pada layar. Gambar yang muncul bukanlah tayangan kisah cinta Reza dan Vanessa, melainkan rekaman kamera pengawas dari sebuah mesin tunai. Dalam rekaman itu terlihat jelas Reza mendatangi mesin anjungan tunai mandiri dan memindahkan seluruh saldo rekening pribadi saya. Tidak hanya itu, layar kemudian menampilkan deretan bukti mutasi rekening. Diperbesar agar semua tamu bisa membaca. Angka-angka itu menunjukkan aliran dana yang berpindah tepat pada hari saya kehilangan uang. Belum berhenti di situ. Sistem pengeras suara tiba-tiba memutar sebuah rekaman percakapan yang sangat jernih. Itu rekaman Reza dan Vanessa di sebuah tempat makan. Sehari sebelumnya, suara Reza terdengar jelas saat ia membanggakan keberhasilannya mengambil uang istrinya untuk membayar sewa gedung ini. Suara tawa Vanessa yang meremehkan saya pun
menggema ke seluruh ruangan. Kehancuran mulai menyelimuti pelaminan. Fakta itu meruntuhkan semua kebohongan yang baru saja Reza ucapkan. Para tamu memandang Reza dan Vanessa dengan tatapan jijik. Reza berdiri terpaku. Mulutnya terbuka, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Kakinya lemas. Ia sadar rahasia busuknya telah terbongkar di depan ratusan tamu. Panggung sandiwara yang ia bangun kini hancur berkeping-keping. Bu Surti memegang kepalanya. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Meski bukti sudah jelas, kesombongannya menolak menerima kekalahan. Ia berteriak menyalahkan saya karena dianggap mempermalukan keluarga sendiri. Ia bahkan berdalih, sudah kewajiban istri menyerahkan seluruh hartanya kepada suami. Jadi tindakan Reza bukan pencurian. Alasan tidak masuk akal itu membuat para tamu semakin muak. Mereka tidak menyangka ada ibu yang membenarkan putranya mencuri uang persalinan dari istri yang sedang hamil. Saya tetap berdiri tegak. Saya tidak perlu marah lagi. Kebenaran sudah bicara dengan sendirinya. Namun saya belum selesai. Hukuman untuk suami saya baru saja dimulai. Dan kini giliran wanita di sampingnya untuk merasakan pahitnya kenyataan. Suara bisikan para tamu berubah menjadi cibiran. Banyak yang beranjak dari kursi, hendak meninggalkan ruangan. Mereka muak menghadiri pesta yang didanai uang hasil curian. Namun, sebelum ada yang keluar, saya kembali bicara melalui pengeras suara kecil yang saya bawa. Saya meminta mereka tetap di tempat. Pertunjukan utama belum selesai. Saya menatap tajam ke arah Vanessa. Ia mulai menyembunyikan wajahnya di balik tubuh Reza. Keringat dingin membanjiri punggungnya. Tangannya gemetar mencengkeram lengan baju pengantin pria. Saya berjalan perlahan di pelaminan. Saya menoleh ke arah Bu Surti yang masih membela menantu barunya. Saya bertanya, apa yang membuatnya begitu yakin pada Vanessa? Bu Surti menjawab dengan suara tinggi penuh kebanggaan. Ia bersikeras, apapun kesalahan Reza, semua sepadan. Karena Vanessa akan membawa kekayaan berlimpah. Bu Surti dengan percaya diri mengatakan, Vanessa adalah putri tunggal pengusaha besar yang punya banyak perusahaan. Ia bahkan menyebut janji Vanessa akan membelikannya rumah mewah dan kendaraan pribadi setelah pernikahan. Bu Surti menantang saya, katanya. Uang persalinan yang saya ributkan akan diganti berkali lipat oleh keluarga Vanessa. Saya tertawa kecil mendengarnya, tawa yang dingin. Saya menoleh ke arah kepala petugas keamanan yang sejak tadi bersiaga. Saya memberi isyarat anggukan. Pria bertubuh tegap itu maju membawa sebuah kotak berisi tumpukan map. Petugas itu mulai membagikan map kepada para tamu di barisan depan. Ia juga meletakkan satu map tepat di atas meja akad, di depan Reza dan Vanessa. Saya mempersilakan Reza dan Bu Surti membuka map itu dan membaca isinya. Reza dengan tangan bergetar meraih map tersebut. Matanya bergerak, membaca baris demi baris. Semakin jauh ia membaca, wajahnya semakin pucat, matanya terbelalak. Map itu berisi laporan keuangan resmi, surat peringatan dari berbagai penagih utang, serta salinan putusan pengadilan tentang kebangkrutan perusahaan keluarga Vanessa. Di halaman terakhir, ada surat daftar pencarian orang atas nama ayah Vanessa terkait kasus penipuan berskala besar. Reza menjatuhkan map itu ke lantai. Tubuhnya seolah kehilangan tenaga. Bu Surti yang penasaran memungut kertas yang berserakan. Ia meminta salah satu kerabatnya membacakan, karena ia kesulitan membaca tulisan kecil. Ketika kerabat itu membacakan fakta bahwa keluarga Vanessa menanggung utang fantastis, dan Vanessa sendiri dikejar para penagih, Bu Surti menjerit histeris. Bayangan rumah mewah dan kendaraan baru hancur, digantikan bayangan tumpukan utang yang bisa menyeret keluarganya. Vanessa menangis dan berteriak, katanya, dokumen itu palsu, sengaja dibuat saya untuk menghancurkan pernikahannya. Ia memohon kepada Reza untuk mempercayainya. Ia berusaha memeluk Reza mencari perlindungan. Namun Reza menepis tangannya dengan kasar, hingga ia terdorong ke belakang. Amarah menguasai Reza. Ia sadar, ia telah membuang istri sahnya yang sedang hamil, mencuri uang persalinannya, hanya demi menikahi seorang penipu. Penyesalan mulai merayap, namun amarahnya lebih mendominasi. Ia menunjuk wajah Vanessa dan memaki wanita itu di depan semua orang. Vanessa
tidak terima. Ia balik menyerang, katanya. Reza juga sama saja. Laki-laki tidak berguna yang berlagak kaya, padahal memakai uang istrinya. Keduanya saling membongkar aib tanpa rasa malu. Bu Surti yang melihat pertengkaran itu ikut campur. Ia menarik pakaian Vanecia, mencoba memukul wanita yang beberapa menit lalu sangat ia puja. Pemandangan di atas pelaminan itu sangat memalukan. Keluarga yang tadinya berdiri penuh kesombongan, kini saling menghancurkan. Para tamu tidak ada yang berniat melerai. Mereka justru memperhatikan sambil menggelengkan kepala. Beberapa tertawa sinis. Pesta megah yang seharusnya penuh doa, kini berubah menjadi arena pertengkaran penuh makian. Saya hanya berdiri menyaksikan. Hati saya tidak lagi merasakan empati untuk mereka. Semua rasa cinta dan hormat saya telah mati, bersamaan dengan hilangnya uang persalinan yang saya kumpulkan dengan keringat dan air mata. Ketika pertengkaran mulai mereda karena mereka kehabisan tenaga, saya melangkah maju. Satu langkah lagi. Reza menatap saya dengan pandangan memohon. Ia mencoba mendekat. Ia berkata dengan suara parau bahwa ia ditipu dan meminta saya memaafkannya. Ia merajuk akan kembali menjadi suami yang baik. Namun langkah Reza dihentikan oleh barisan petugas keamanan yang tiba-tiba membentuk pagar betis untuk melindungi saya. Reza kebingungan. Mengapa para petugas memperlakukan istrinya yang ia anggap miskin dengan begitu istimewa? Pertanyaan besar muncul di benak Reza dan Bu Surti. Siapa sebenarnya saya? Dan mengapa saya punya kuasa sebesar itu di tempat semewah ini? Salah satu petugas mengangkat tangannya, memberi peringatan keras agar Reza tidak berani melangkah maju. Saya menatap suami saya dengan pandangan dingin, seolah ia orang asing yang tidak pernah saya kenal. Lalu, saya mengalihkan pandangan ke arah pintu samping. Saya memberi isyarat dengan anggukan kepala. Dari pintu itu, masuklah seorang pria parubaya berpakaian sangat rapi. Pria itu adalah manajer umum hotel, orang yang memiliki otoritas tertinggi dalam operasional gedung ini. Ia berjalan cepat, namun tetap menjaga wibawa. Ia melewati para tamu yang masih tegang dan langsung menuju ke hadapan saya. Kejadian berikutnya membuat seluruh orang di ruangan terdiam. Manajer umum yang sangat dihormati banyak pengusaha itu menundukkan tubuhnya dalam-dalam di hadapan saya. Ia membungkuk dengan sikap penuh hormat, sikap yang hanya diberikan kepada pemimpin tertinggi. Setelah membungkuk, ia berdiri tegak dan berbicara lantang agar Reza, Bu Surti, dan seluruh tamu mendengar. Ia meminta maaf kepada saya atas ketidaknyamanan yang terjadi di dalam gedung miliknya. Ia menyatakan seluruh petugas keamanan siaga penuh menjalankan apapun perintah saya. Mendengar kata gedung miliknya, lutut Reza tiba-tiba kehilangan tenaga. Ia memandang saya dan manajer umum bergantian dengan wajah pucat pasi. Bu Surti melangkah maju dengan wajah merah. Ia menunjuk manajer umum, menuduhnya salah mengenali orang. Ia bersikeras, saya hanya menantu dari keluarga biasa, tidak mungkin punya hubungan dengan tempat semewah ini. Ia bahkan menuduh saya telah membayar manajer itu untuk bersandiwara demi balas dendam. Manajer umum menatap Bu Surti dengan pandangan merendahkan. Ia mengambil sebuah pengendali jarak jauh dan menekan satu tombol. Layar besar di belakang pelaminan, yang sebelumnya menampilkan bukti kejahatan Reza, kini berubah. Layar itu menampilkan struktur organisasi perusahaan besar yang menaungi jaringan hotel mewah ini. Di posisi paling puncak, tertera sangat jelas nama lengkap saya beserta foto resmi. Manajer umum menjelaskan kepada semua orang, saya adalah pemilik tunggal dan sah dari seluruh kekayaan perusahaan ini. Saya memilih hidup sederhana karena tidak ingin harta saya dimanfaatkan orang-orang yang salah. Penjelasan itu bagaikan petir di siang bolong bagi Reza dan Bu Surti. Reza mengingat kembali semua perbuatannya. Ia selalu merendah sanoi, membatasi uang belanja saya, dan mencuri uang persalinan yang ternyata tidak seberapa dibanding kekayaan asli saya. Ia sadar uang muka yang ia bayarkan untuk sewa ruangan ini sebenarnya kembali ke kantong istrinya sendiri. Ia telah mencuri dari orang yang paling berkuasa di tempat itu. Bu Surti terhuyung. Tangannya meremas dada. Kesombongannya selama ini ternyata dibangun di atas kebodohan yang memalukan. Wanita yang selalu ia hina, ternyata
pemegang kendali kekayaan luar biasa. Ia menyadari, andai ia bersikap baik kepada saya, ia sudah pasti hidup bergelimang kemewahan. Vanessa yang sejak tadi terdiam, semakin menyusut. Ia yang berniat mencari pria kaya untuk melunasi utang, justru terjebak dalam masalah jauh lebih besar. Ia telah menyinggung seorang perempuan berkuasa yang bisa dengan mudah menghancurkan sisa hidupnya. Saya menatap ketiga orang yang telah menghancurkan kepercayaan saya itu. Saya bersuara dengan nada tenang, namun terdengar menakutkan di tengah kesunyian. Saya bilang, selama ini saya selalu bersabar, memberi kesempatan kepada Reza untuk menjadi suami yang baik. Namun pengkhianatannya yang tega mencuri uang untuk calon bayinya adalah batas akhir dari segalanya. Mulai detik ini, mereka tidak akan pernah lagi merasakan kedamaian. Kata-kata itu menjadi pukulan mental terakhir. Tekanan jiwa yang bertubi-tubi, rasa malu yang tak tertahankan. Ditambah hancurnya semua rencana busuk mereka, membuat pertahanan fisik mereka runtuh. Reza kehilangan keseimbangan dan jatuh terjerembab ke lantai. Hampir bersamaan, Bu Surti kehilangan kesadaran dan ambruk di samping putranya. Vanessa yang tidak kuat menahan rasa takut pun ikut tumbang, pingsan di atas karpet tebal ruangan. Ketiga orang yang tadi berdiri penuh kesombongan, kini tergeletak tidak berdaya, menjadi tontonan memalukan bagi semua orang yang hadir. Suasana ruangan sempat kacau, namun tidak ada satupun tamu yang berniat menolong. Mereka hanya memandang jijik ke arah pelaminan. Saya tetap berdiri tenang. Saya menoleh ke arah manajer umum dan memerintahkan agar petugas medis dipanggil, hanya untuk memastikan mereka tidak mati. Karena saya ingin mereka menghadapi hukuman dalam keadaan sadar sepenuhnya. Petugas medis datang dengan cepat. Hanya butuh beberapa menit untuk menyadarkan ketiganya. Saat memori kejadian memalukan itu kembali, kepanikan yang jauh lebih besar menyerang mereka. Reza langsung bersimpuh di lantai. Ia merangkak mendekati saya. Air mata mengalir deras. Pria yang tadinya angkuh itu kini memohon ampun. Ia memanggil nama saya dengan penuh penyesalan. Ia berjanji akan menjadi budak seumur hidup, asalkan saya mau menerimanya kembali, demi bayi dalam kandungan saya. Permohonan itu sama sekali tidak melunakkan hati saya. Hati saya telah membeku sejak Reza memilih menyewa tempat mewah untuk wanita lain, memakai uang yang seharusnya menjadi hak anak saya. Saya menatapnya dengan pandangan tajam. Saya mengingatkan, pria di hadapan saya inilah yang menyuruh istrinya diam saat bertanya soal uang tabungan persalinan yang hilang. Saya katakan dengan tegas, bayi dalam perut saya tidak membutuhkan sosok ayah yang bermental pencuri dan pengkhianat. Saya punya lebih dari cukup untuk membesarkan anak saya sendiri dengan penuh kehormatan. Bu Surti yang baru sadar mencoba bangkit. Ia merasa pusing dan malu melihat putranya mengemis. Dengan sisa keberaniannya yang rapuh, ia membentak. Ia menyuruh saya menghentikan semua ini dan membawa Reza pulang. Ia masih merasa punya hak atas saya sebagai ibu mertua. Katanya, masalah rumah tangga harus diselesaikan di rumah, bukan dipertontonkan. Mendengar tuntutan itu, saya tersenyum. Saya bilang, Bu Surti mungkin lupa atau memang tidak pernah tahu kenyataan tentang rumah yang selama ini mereka tinggali. Saya menjelaskan dengan lantang. Bangunan tempat Bu Surti tinggal selama ini adalah properti milik perusahaan saya. Dibeli jauh sebelum saya menikah dengan Reza. Saya membiarkan mertua saya menempatinya secara gratis selama ini, karena saya berusaha menjadi menantu yang berbakti. Namun karena ia telah membantu Reza mengkhianati saya, hak tinggal itu telah saya cabut, terhitung sejak 1 jam yang lalu. Bu Surti ternyanga. Saya melanjutkan dengan tenang. Saat mereka sibuk menikmati pesta palsu ini, tim dari perusahaan saya telah mengeluarkan seluruh barang milik mereka dari rumah. Barang-barang itu kini diletakkan di pinggir jalan. Kunci rumah telah diganti. Bu Surti tidak lagi punya tempat tinggal dan harus mencari naungan sendiri mulai malam ini. Kabar itu meruntuhkan pertahanan Bu Surti. Ia menangis meraung, menyadari kini ia menjadi orang tua yang luntang-lantung di jalanan. Sementara itu, suara sirine dari kendaraan pihak berwajib terdengar dari arah luar, perlahan semakin mendekat. Saya memang telah menghubungi pihak kepolisian sebelumnya. Beberapa petugas berseragam lengkap melangkah masuk membawa surat perintah penangkapan.
Petugas menghampiri Vanessa yang meringkuk ketakutan di sudut. Mereka membacakan tuduhan penipuan utang piutang yang telah lama menjadikannya daftar pencarian orang. Vanessa diseret paksa. Tangisannya bergema meminta tolong. Namun, tidak ada yang peduli. Petugas lain mendekati Reza. Atas laporan resmi saya, Reza ditahan dengan tuduhan penggelapan uang persalinan dan penipuan. Tangannya diborgol di depan semua tamu. Ia berteriak memanggil nama saya, berjanji akan mengembalikan semua uang itu. Namun petugas menariknya keluar, menuju mobil patroli. Reza diseret melewati karpet merah yang seharusnya menjadi tempat kebahagiaannya. Kini berubah menjadi jalan menuju sel tahanan yang dingin. Saya berdiri tegak menyaksikan semuanya tanpa berkedip. Para tamu mulai membubarkan diri dalam keheningan. Masih dipenuhi rasa tidak percaya. Setelah ruangan mulai kosong, saya membalikkan badan. Dikawal ketat manajer umum dan barisan petugas keamanan. Saya melangkah pergi dengan kepala tegak, meninggalkan sisa kehancuran orang-orang yang telah meremehkan saya. Saya telah mengambil kembali mahkota saya. Beberapa hari kemudian, kehidupan saya kembali berjalan cepat. Saya tidak membuang waktu sedikit pun untuk menutup lembaran masa lalu. Di ruang kerja pribadi yang luas, saya duduk bersama tim kuasa hukum terbaik perusahaan. Di atas meja kayu jati, terhampar dokumen gugatan cerai dan pemisahan harta. Saya membaca setiap kalimat tanpa keraguan. Pengalaman dikhianati telah menempa saya menjadi perempuan yang jauh lebih kuat. Kuasa hukum saya menjelaskan, proses perceraian akan berjalan cepat, mengingat status Reza kini sebagai tahanan. Bukti perselingkuhan dan pencurian sudah sangat kuat, tidak bisa dibantah di pengadilan. Saya mengambil pena dan menandatangani setiap lembar dokumen itu. Saya berpesan kepada kuasa hukum, pastikan Reza tidak mendapatkan 1% pun dari aset perusahaan maupun harta pribadi saya. Ia keluar dari kehidupan saya persis seperti saat datang, tanpa memiliki apa-apa. Siang itu juga, dokumen perceraian dikirim ke tempat Reza ditahan. Dari balik jeruji, ia menerima map gugatan cerai dengan tangan gemetar. Saat membaca bahwa istrinya menuntut perpisahan mutlak, tangisnya kembali pecah. Ia memukul-mukul dinding selnya, melampiaskan frustrasi dan penyesalan. Namun kemalangan Reza tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan kesehatan rutin terhadap tahanan baru. Ketika hasil pemeriksaan Reza keluar, petugas menemukan zat terlarang di dalam tubuhnya. Saat diinterogasi, Reza mengaku beberapa bulan terakhir ia diam-diam memakai barang terlarang itu karena tertekan oleh tuntutan gaya hidup Vanessa yang terus mendesaknya membeli barang mewah. Penemuan ini membuat Reza dijerat pasal tambahan yang sangat berat. Hukuman kurungannya dipastikan bertambah lama. Kehancuran Reza kini benar-benar sempurna. Di tempat lain, saya merasakan nyeri yang teramat sangat di bagian perut. Usia kandungan saya memang sudah masuk waktunya. Asisten pribadi dan beberapa pengawal segera membawa saya menuju rumah sakit paling elit milik jaringan perusahaan saya. Sesampainya di sana, saya disambut dokter spesialis kandungan terbaik beserta tim medis yang telah disiapkan jauh hari. Saya ditempatkan di ruang perawatan paling mewah. Proses persalinan memakan waktu beberapa jam penuh perjuangan. Meski harus melewati rasa sakit luar biasa tanpa didampingi seorang suami, saya tidak pernah merasa lemah. Saya terus mengingat tujuan hidup saya, memberikan masa depan cemerlang bagi malaikat kecil yang akan segera lahir. Saya mengatur nafas sesuai arahan dokter. Saya mengerahkan seluruh sisa tenaga pada dorongan terakhir. Akhirnya, ruang bersalin itu dipenuhi suara tangisan bayi yang kencang. Dokter dengan wajah bahagia memberitahukan, anak saya lahir sehat dan sempurna. Rasa lelah dan sakit seketika menguap. Air mata haru mengalir membasahi pipi saya. Saat perawat meletakkan bayi mungil itu di atas dada saya memeluk anak pertama saya dengan erat. Saya mencium keningnya berkali-kali. Kehadiran bayi itu adalah pelita yang menerangi hati saya. Setelah melewati badai pengkhianatan, saya berbisik lembut di telinga bayi saya. Saya berjanji akan menjadi ibu sekaligus pelindung yang tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti kami lagi. Beberapa hari kemudian, saya duduk bersandar di ranjang sambil menggendong bayi yang tertidur. Jendela kaca besar menampilkan pemandangan kota dari ketinggian. Sinar matahari pagi yang hangat menyinari wajah kami. Saya sempat mendengar laporan asisten tentang nasib Reza yang semakin menderita di penjara, serta Bu Surti
yang kini terpaksa bekerja sebagai buruh cuci untuk bisa makan. Saya mendengarkan semua itu tanpa ekspresi berlebihan. Keadilan telah tegak dengan sendirinya. Saya menutup laporan itu dan memutuskan tidak lagi mencari tahu tentang mereka. Lembaran masa lalu yang penuh air mata telah saya tutup selamanya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Kehidupan Bu Surti berputar dalam roda penderitaan. Wanita yang dahulu selalu berjalan dengan kepala tegak, memamerkan kekayaan menantunya, kini harus menundukkan kepala setiap berpapasan dengan orang lain. Setelah diusir, Bu Surti sempat luntang-lantung sebelum menemukan tempat tinggal kumuh di sudut perkampungan padat. Untuk membayar sewa dan mengisi perut, ia terpaksa bekerja sebagai buruh cuci keliling. Tangan rentanya, yang dahulu dihiasi perhiasan mahal, kini penuh luka lecet dan kapalan. Punggungnya membungkuk karena memikul cucian berat. Setiap malam, ia menangis sendirian di atas tikar tipis, menyesali perbuatannya kepada saya. Suatu siang, ketika Bu Surti sedang menjemur pakaian milik pelanggannya, ketenangannya dipecahkan oleh kedatangan sekelompok pria berbadan tegap. Mereka adalah penagih utang. Mereka mencari Reza dan langsung mengepung Bu Surti yang gemetar. Pemimpin kelompok itu mengeluarkan setumpuk dokumen pinjaman yang ditandatangani Reza. Beberapa bulan sebelum pernikahan palsunya, Reza ternyata meminjam uang dalam jumlah besar untuk membeli barang mewah dan perhiasan demi menunjang penampilan palsu Vanessa. Karena Reza kini dipenjara dan tidak punya apa-apa, seluruh beban utang itu otomatis jatuh ke pundak Bu Surti, satu-satunya keluarga inti yang masih di luar jeruji. Bu Surti menangis memohon. Ia menunjukkan tangannya yang keriput dan pakaiannya yang lusuh. Sebagai bukti, ia tidak punya harta. Ia menjelaskan, ia hanya buruh cuci yang penghasilannya tidak cukup untuk makan. Namun para penagih utang tidak peduli. Mereka membentak dan mengancam. Mereka menendang ember cucian, mengobrak-abrik keranjang pakaian, hingga seluruh cucian bersih jatuh berserakan ke tanah berlumpur. Bu Surti menjerit histeris melihat hasil kerjanya hancur. Ia sadar, para pelanggan pasti memintanya mengganti rugi. Beban hidupnya bertambah berat tanpa ada jalan keluar. Dalam kepanikan, sebuah ide terlintas. Ia teringat saya yang baru melahirkan di rumah sakit mewah milik jaringan perusahaan. Ia berpikir, satu-satunya cara selamat adalah menemui saya dan mengemis belas kasihan melalui cucu kandungnya. Ia yakin kehadiran seorang bayi akan melunakkan hati saya. Tanpa berpikir panjang, Bu Surti berlari menuju rumah sakit. Ia tidak peduli napasnya yang tersengal dan pandangannya yang berkunang-kunang karena lelah dan belum makan. Sesampainya di pelataran rumah sakit, penampilannya yang kumuh menarik perhatian para pengunjung. Ia berlari menuju pintu utama, namun dihentikan 2 petugas keamanan. Bu Surti menangis memohon. Katanya, ia adalah ibu mertua saya, ingin melihat cucunya. Ia meminta petugas menyampaikan kepada saya bahwa ibunya datang. Petugas keamanan saling berpandangan dan memeriksa daftar kunjungan. Sesuai instruksi ketat dari manajemen, nama Bu Surti telah dimasukkan ke dalam daftar orang yang dilarang keras mendekati area perawatan. Petugas menolak permintaannya dengan tegas namun sopan. Mereka menjelaskan, saya tidak menerima kunjungan dari pihak luar dan meminta Bu Surti meninggalkan area itu. Bu Surti menolak menyerah. Ia menjatuhkan diri bersujud di kaki petugas. Menangis, meraung memanggil nama saya dan cucunya, berharap suaranya terdengar sampai ke ruang perawatan. Kejadian itu menjadi tontonan banyak orang. Beberapa petugas tambahan datang untuk mengangkat tubuh Bu Surti, karena ia mulai bertindak di luar kendali. Tepat saat itu, sekelompok penagih utang yang membuntutinya sejak dari tempat tinggalnya, tiba-tiba muncul. Mereka menerobos masuk dan menarik tangan Bu Surti dari cengkraman petugas rumah sakit. Pemimpin penagih utang tertawa sinis. Katanya, Bu Surti tidak bisa lari dari tanggung jawabnya dengan bersembunyi di sini. Bu Surti meronta, berteriak meminta tolong kepada siapa saja. Namun orang-orang hanya berani memperhatikan dari kejauhan. Para penagih utang menyeret Bu Surti menyusuri jalan, membawanya pergi untuk dipaksa bekerja melunasi utang putranya. Suara tangisan Bu Surti perlahan memudar, seiring tubuhnya yang diseret menjauh dari gerbang rumah sakit. Ini adalah akhir yang tragis bagi seorang wanita
yang dahulu selalu memandang rendah orang lain. Kini ia harus menanggung seluruh penderitaan di sisa umurnya. Karma selalu menemukan jalannya untuk menghukum siapapun yang berlaku zolim kepada orang yang tidak bersalah. Waktu berjalan dengan damai bagi saya. Tubuh saya pulih sepenuhnya. Bayi saya tumbuh menjadi anak yang sehat, dipenuhi limpahan kasih sayang dari saya dan orang-orang yang tulus. Saya mengambil alih kembali seluruh kendali bisnis dengan lebih bijaksana. Pengalaman pahit membuat saya lebih tangguh dalam memilih orang-orang kepercayaan. Saya bukan lagi perempuan yang mudah diinjak. Saya kini sosok pemimpin yang disegani, namun tetap mempertahankan gaya hidup sederhana. Pada suatu pagi, saya berdiri di depan cermin kamar. Hari ini, saya punya satu urusan terakhir untuk menutup lembaran masa lalu secara mutlak. Saya telah meminta orang kepercayaan saya mengatur kunjungan ke rumah tahanan tempat mantan suami saya mendekam. Saya tidak datang untuk memberi pengampunan. Saya datang untuk menegaskan garis pembatas antara kehidupan lama mereka dengan kehidupan baru yang saya bangun bersama anak saya. Sesampainya di penjara yang dikelilingi tembok tinggi dan kawat berduri, saya diarahkan ke ruang pertemuan khusus dengan pembatas kaca tebal. Suasananya dingin dan suram. Saya duduk dengan tenang menunggu. Tidak lama, terdengar langkah kaki yang diseret pelan. Seorang petugas membawa Reza masuk. Penampilannya benar-benar terpuruk. Jauh berbeda dari sosok pria angkuh yang dulu membanggakan diri. Rambutnya memanjang berantakan, wajahnya kusam, kantung matanya tebal, menandakan ia terus dihantui mimpi buruk. Tubuhnya menyusut akibat tekanan batin. Ketika Reza melihat saya duduk di balik kaca, air matanya langsung tumpah. Ia bergegas duduk dan meraih gagang alat komunikasi. Saya juga mengangkat gagang di sisi saya. Suara isak tangisnya terdengar memilukan. Ia memanggil nama saya berkali-kali. Ia memohon, meminta saya menariknya keluar dari penderitaan ini. Ia berjanji akan melakukan apa saja, menjadi pelayan saya, membersihkan lantai rumah saya seumur hidup, asalkan saya mencabut laporan itu. Reza terus mengemis dan meratapi nasibnya. Ia menyalahkan kebodohannya sendiri karena terperdaya oleh kepalsuan Venetia dan menuruti sifat tamak ibunya. Ia mengungkapkan penyesalan yang tidak berujung karena telah membuang permata berharga hanya demi mengejar batu buatan yang berujung kehancuran. Saya mendengarkan semua ratapan itu tanpa perubahan raut wajah. Mata saya menatap lurus ke arahnya, memancarkan kedinginan yang tidak bisa ditembus air mata palsu. Setelah Reza selesai bicara dan hanya menyisakan cegukan, saya akhirnya membuka suara. Saya berkata dengan nada datar, "Saya datang ke sini bukan untuk menghapus kesalahannya. Saya datang sekadar untuk memperlihatkan satu anugerah terbesar yang telah ia hilangkan selamanya karena keserakahannya sendiri." Saya membuka tas perlahan dan mengeluarkan selembar foto. Saya menempelkannya kuat ke arah kaca agar Reza bisa melihatnya jelas. Foto itu menampilkan bayi kami yang tersenyum ceria dalam pakaian rapi. Melihat wajah bayi yang lucu dan sehat itu, Reza terdiam kaku. Matanya membelalak, menyerap setiap detail wajah anak kandungnya yang tidak pernah ia temui sejak lahir. Tangannya tanpa sadar mencoba menggapai dan mengelus foto itu. Namun tangannya hanya membentur permukaan kaca tebal yang dingin. Reza menangis sejadi-jadinya. Dadanya sesak. Ia menyadari ia tidak akan pernah bisa menyentuh, menggendong, atau merasakan kehangatan anaknya secara langsung. Ia telah merampas haknya sebagai seorang ayah. Tepat pada hari ia merampas uang persalinan untuk membiayai pesta kebohongannya. Reza memukul-mukul kaca, memohon agar diizinkan menyentuh foto itu sejenak. Namun saya menarik foto bayi saya dan menyimpannya kembali ke dalam tas dengan tatapan dingin. Saya berdiri dari kursi. Saya menatap Reza untuk yang terakhir kalinya melalui gagang alat komunikasi. Saya menyampaikan pesan penutup yang akan terus menjadi mimpi buruk di telinganya sepanjang sisa hidupnya. Saya katakan, anak ini akan tumbuh menjadi manusia yang luar biasa, bermartabat, dan penuh kasih sayang. Dan ia akan tumbuh besar tanpa pernah perlu mengetahui siapa pengkhianat pengecut yang menyumbangkan benihnya. Hukuman yang sebenarnya baginya bukanlah dinding sel ini, melainkan kenyataan bahwa setiap hari
Ia harus bernapas menanggung kesadaran betapa bodohnya ia menukar harta karun sejati dengan sampah yang tidak berharga. Setelah mengucapkan kalimat itu, saya meletakkan gagang alat komunikasi dan membalikan badan. Reza menjerit histeris memanggil nama saya. Ia menggedor kaca dengan kepalan tangan hingga memancing perhatian penjaga. Beberapa petugas masuk dan meringkus tubuhnya, menyeretnya kembali ke kurungan. Jeritan putus asa Reza menggema di sepanjang lorong sunyi, menjadi saksi bisu penyesalan tiada akhir. Saya terus melangkah keluar dari tempat suram itu dengan langkah ringan. Saya melepaskan seluruh sisa beban yang sempat mengikat pikiran saya. Sesampainya di luar, saya berhenti sejenak untuk menghirup udara kebebasan dalam-dalam. Sinar matahari pagi terasa sangat menghangatkan. Saya menyadari sebuah kebenaran, bahwa kehormatan seorang perempuan tidak pernah ditentukan oleh perlakuan buruk dari pria yang mencoba menghancurkannya. Seorang perempuan memiliki kemandiriannya sendiri, yang tidak bisa dirampas oleh siapapun di dunia ini. Ujian menyakitkan yang saya lewati telah menempa saya menjadi baja, membuktikan, bahkan dari dasar jurang pengkhianatan yang paling dalam sekalipun, seorang perempuan sejati mampu bangkit dan membangun kembali kerajaannya dengan pondasi yang tidak akan pernah goyah lagi. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari harta yang ia miliki. Dan jangan pernah mengkhianati orang yang tulus mencintai kita hanya demi kemewahan yang semu. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Mereka tulus, sabar, dan memberikan segalanya. Namun balasannya hanya pengkhianatan. Kepada kalian, ingatlah, kesabaran bukan berarti kelemahan. Ada pula banyak suami seperti Reza yang silau oleh kemewahan palsu, hingga membuang permata sejati di rumahnya sendiri. Dan ada para ibu mertua seperti Bu Surti yang mengukur menantu dari isi dompet, sampai lupa bahwa ketulusan jauh lebih berharga dari emas. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih untuk menabur kebaikan atau menabur keserakahan. Dan pada akhirnya, kita sendiri yang akan menuai hasilnya. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.